Ngomong. Hapus sila. Nako. Sebenarnya saya enak gitu Pak, gimana? Berarti dia nggak mulai sing jero weteng. Masuk ya jadi. Ya. Tapi gimana ini Mas? Ambilan pasang di roti. Kira pas nggak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara webinar Saintek menginspirasi dengan tema Follow Your Passion, Hold Your Future. Perkenalkanlah saya selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Irina Indrianawati yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu wa'ala umuri dunia wadin, assolatu wassalam, asrofil anbiya'i wal mursalin, wa'ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat, Bapak Dr. Fathur Rahman, SAG, MSI, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang kami hormati, Saudara Adimas Ramadan, SSI, dan Saudari Rizka Puspitasari, selaku pembicara dalam acara webinar Saintek menginspirasi. Yang kami hormati, segenap tamu undangan, dan seluruh peserta yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan ihsan, serta kesejahteraan, sehingga kita semua dapat mengikuti webinar ini. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa kegelapan dalam hidup ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan selamat datang dalam acara webinar Saintek menginspirasi dengan tema Follow Your Passion and Hold Your Future. Acara ini diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebelum memasuki acara pada hari ini, perkenalkanlah saya pembawa acara untuk membacakan susunan acaranya. Untuk yang pertama itu pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat penyampaian dari sesi tanya jawab, yang kelima pembacaan dan yang keenam memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Alfian Santoso. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن
فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف في الليل والنهار لآيات لأولي الألباب اذكروا الله في قياما وقعودا وعلى جنودهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Saudara Alfian Santoso. Acara yang ketiga itu sambutan oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Dr. Fatur Rahman, SAG MI. Pada beliau dipersilakan. Oke, terima kasih pembawa acara sudah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk berpartisipasi dalam kegiatan webinar Saintek menginspirasi, ya. Temanya tadi apa? Get your passion, ya. Follow your passion, Follow your passion and hold your future. Oke. Okay. Follow your passion and hold your future. Ini saya kira tema yang bagus sekali. Saya suka dengan tema ini, ya. Oke, sebelum saya menguraikan apa makna penting tema ini kita diskusikan pada kesempatan kali ini, pertama saya mengajak kepada teman-teman untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita karunia kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana menjadi kewajiban kita walaupun kita sedang dirundung oleh suasana pandemi COVID-19, ya. Tentu di masa-masa pandemi ini memang satu sisi kita ini berada dalam ruang gerak yang serba dilematis. Namun demikian kita jangan patah untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Yang kedua, mari kita juga senantiasa selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya, yang selalu kita teladani sebagai utusan Allah. Tentu dengan semakin kita berselawat, insya Allah ini akan menjadi semacam modalitas religius dalam diri kita sehingga kita bisa menjalankan segala sesuatunya dengan percaya diri. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Dema, ya, Ketua Dema Saintek Mbak Rizka yang sudah membantu teman-teman panitia dalam melaksanakan kegiatan webinar yang sangat bagus ini. Kemarin saya sudah ketemu sama Mbak Rizka, sudah menyampaikan tentang maksud kegiatan ini dan temanya tentang follow your passion and hold your future. Oke, saya akan bercerita begini. Beberapa waktu yang lalu saya sudah melakukan silaturahim online dengan teman-teman bidik misi. Saya juga pengen melakukan silaturahim online juga dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Saya akan bercerita tentang bagaimana kita memposisikan diri sebagai mahasiswa yang baik. Saya bilang Saintek ini sesungguhnya secara keilmuan itu merupakan mempunyai peluang yang sangat bagus bagi kita untuk berkiprah baik di level regional, level nasional, level internasional. Kenapa?
dalam saintek ini kan banyak sekali informasi-informasi, lalu kemudian peluang-peluang yang bisa kita ikuti. Berbeda dengan fakultas-fakultas lain. Ya, fakultas-fakultas lain itu event-eventnya, lalu kemudian kegiatan-kegiatannya terbatas. Kenapa? Karena ini persoalan akses yang sempit. Beda dengan saintek. Saintek ini banyak sekali. Kemarin, alhamdulillah saya dapat informasi teman-teman mahasiswa menjuarai Aruba Olimpik, ya, yang diikuti oleh mahasiswa prodi Teknologi Informasi. Di antaranya adalah yang luar biasa itu ada Mas Fayat. Mas Fayat ini adalah tunarungu, tapi dia mempunyai percaya diri untuk ikut kegiatan ini. Bahkan ada Mas Ade juga terlibat di dalam kegiatan ini. Jadi ada 2 mahasiswa lagi. Kemarin saya sempat sudah ketemu. Nah, saya tanya kepada mereka, bagaimana Anda bisa menjuarai kegiatan ini? Saya bilang. Ternyata apa? Jawaban Mas Ade ini, saya pertama menyenangi kegiatan ini. Karena kemudian saya menyenangi, maka saya harus membuktikan bahwa apa yang saya senangi ini bisa memberikan hasil. Nah, yang ingin saya katakan adalah bagaimana kemudian masing-masing kita mengoptimalkan passion kita. Passion ini adalah sesuatu yang menarik. Masing-masing kita, misalkan di teknologi, di teknik informatika itu kan macam-macam kan, ada jaringan, ada program, macam-macam dan semacamnya. Teknologi informasi juga ada banyak spesifikasinya, biologi, fisika, kimia, matematika, itu kan banyak spesifikasinya. Nah, kira-kira kita itu mempunyai passion seperti apa yang bisa kita kembangkan. Dengan passion itu, kita harus percaya diri bahwa kita bisa menatap masa depan kita dengan baik. Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang menjuarai Aruba Olimpik kemarin itu mereka lakukan karena mereka berpegang teguh terhadap passionnya. Dan passion yang mereka yakini itu tentu mereka lalu kemudian diasah, dikelola dengan baik. Nah, namun demikian, agar passion ini kan tumbuh dalam diri masing-masing kita. Namun demikian, agar passion kita ini semakin terasa, ataupun kita ini menemukan passion apa yang bisa cocok dengan kita, mungkin kita membutuhkan ruang interaksi sosial dengan teman-teman kita. Oke, misalkan Mbak Rizka misalkan, itu kemudian passionnya apa, lalu kemudian berinteraksi dengan siapa? Saya kira yang jadi penting. Nah, dalam kaitan ini, webinar ini harus kita manfaatkan. Misalkan ini alhamdulillah ada narasumber kita, misalkan Mas Adimas Ramadan, yang kemarin itu sudah memperoleh beasiswa LPDP ya, dan sekarang ini kuliah di Siang Jiatong University Cina. Nah, teman-teman ini mumpung masih awal, tolong belajar dari pengalamannya Mas Adimas Ramadan ini. Bagaimana sih Mas Adimas Ramadan ini mempersiapkan diri, mengasah passionnya sehingga bisa mengikuti peluang-peluang, lalu kemudian bisa melanjutkan studi ke luar negeri dengan beasiswa LPDP. Nah, sekarang tuh banyak sekali peluang-peluang kita. Ya, teman ini banyak sekali peluang-peluangnya. Banyak untuk melanjutkan S2, lalu kemudian S3, itu banyak sekali. Nah, sekarang bagaimana kita mempersiapkan diri? Nah, mempersiapkan diri itu tentu passion-nya ini harus kita tumbuhkan. Nah, ketika kita menemukan passion, maka pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menumbuhkan komitmen. Komitmen itu adalah kepercayaan diri. Setelah kemudian kita punya komitmen, bagaimana passion ini kita kawal dengan disiplin. Kita harus disiplin. Tidak bisa kalau kemudian kita komitmen, lalu kemudian kita tidak disiplin. Nah, setelah kita mendisiplinkan diri, kita harus istiqomah. Kita asah, kita lakukan passion itu secara terus-menerus. Sehingga ketika kita sudah bisa menjalankan sesuatu itu dengan komitmen, disiplin, istiqomah, maka kita akan memperoleh hasil yang kita inginkan. Ingat, hasil itu tidak bisa kita peroleh dalam sekejap. Tapi bagaimana kita bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan peluang dan tantangan yang ada.
Oke, ini saya kira ya yang perlu pegang teman-teman, dan nanti Mas Adimas saya kira akan bercerita banyak. Terima kasih Mas Adimas Ramadan yang sudah berkenan hadir dalam acara teman-teman Dema ini. Minta tolong Mas Adimas membimbing teman-teman mahasiswa ini, karena apa yang Anda lakukan ini akan menjadi amal soleh yang mengalir dan tercatat sebagai tinta emas di kemudian hari. Juga kepada Mbak Rizka Puspitasari, terima kasih sudah juga berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Tolong masing-masing kita ini saya kira harus saling tawasau bil haq, saling memberikan informasi yang benar ya. Nah, tapi yang paling penting itu adalah begini. Saya harus mengingatkan, ketika Pak Al-Makin dilantik sebagai rektor, pesan dia itu adalah bagaimana Saintek itu hadir sebagai fakultas yang moderat. Ini pesan pesan selingan dari saya, tapi katakan di setiap kesempatan, tolong ciptakan Saintek ini sebagai kampus yang moderat, ya. Tolong mahasiswa satu sisi kita menggunakan spirit keagamaan, tapi keagamaan itu yang inklusif dan moderat, supaya apa yang kita yakini dalam spektrum keberagaman kita itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar negara, spirit bernegara, gitu ya. Mari kita tampil sebagai mahasiswa yang egaliter, mahasiswa yang inklusif dan toleran. Oke? Oke, saya kira ini pesan penting yang disampaikan oleh Pak Rektor, dan Pak Rektor sudah dan Bu Dekan Saintek Bu Hurul sudah mengkontekstualisasikan pesannya Pak Rektor dengan tagline-nya prima. Sudah tahu kalau tagline-nya Saintek sekarang prima? Sudah tahu? Sudah tahu? Sudah pada tahu belum? Belum, Pak. Oke, nah prima itu singkatannya profesional, integral, lalu religius, lalu modern dan adaptif. Ya. Nah, nanti saya akan share kepada teman-teman apa maksudnya ataupun filosofi dari makna tagline tersebut, ya. Nanti saya akan share kepada teman-teman supaya teman-teman mahasiswa juga bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Oke? Oke, saya kira itu sambutan awal dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Rizka sudah bisa mensukseskan acara webinar ini. Harapan saya acara webinar ini bisa menjadi pemantik bagi teman-teman untuk betul-betul memanifestasikan tema yang diangkat dalam webinar ini, follow your passion and hold your future. Mari kita kawal passion kita masing-masing dengan pertama menumbuhkan komitmen, yang kedua disiplin, yang ketiga adalah istiqomah ataupun continuous improvement, lalu yang keempat kita akan menikmati hasil yang baik. Oke? Siap ya? Oke, siap. Silakan Anda gali pengalaman-pengalaman, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Mas Adimas Ramadan, yang disampaikan oleh Mbak Rizka Puspitasari, ya, insya Allah apa yang disampaikan oleh dua orang ini akan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi teman-teman semua. Oke, dengan demikian, ini saya langsung buka, Mbak moderator. Iya, Oke, Pak. baik. Dengan demikian, saya buka acara kegiatan webinar ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Penuhnya saya berikan kepada Mbak Rizka untuk memandu Mbak moderator, Mas Abdurrahman Turmuzi dan Mbak Rizka untuk mengawal kegiatan ini sampai selesai ya. Nah, mohon nanti setelah selesai kita ketemuan lagi ya di kampus, berbicara lagi bagaimana kemudian hasil ataupun follow up dari kegiatan webinar ini. Oke, saya mohon maaf tidak bisa mengawal sampai selesai karena ini ada acara di fakultas saya, karena saya home base-nya Fakultas Syariah, ada sesuatu yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Oke? Oke, sukses selalu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Fatur Rahman, SAG.SI. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia,
Memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh dari Saudara Abdurrahman Turmuji selaku moderator pada webinar Saintek Menginspirasi hari ini. Selanjutnya, acara serahkan kepada moderator. Pada Saudara Abdurrahman Turmuji, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Turmuji dari Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja, mari kita bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari pemateri pertama, yaitu Mbak Rizka Puspitasari. Tempat tanggal lahir, Semarang, 27 Juni 1997, dengan alamat di Ksatrian Balapan, GK 31179 Kriten, Gondokusumo, Yogyakarta. Dan emailnya di dan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta di Matematika. Untuk pengalaman kerja, pada tahun 2016 sampai 2017 di Toko Narwastu, dan pada tahun 2015 sampai sekarang sebagai tentor privat SD, SMP, SMA. Untuk kemampuan bisa dilihat sendiri, dan beliau memiliki banyak pengalaman organisasi. Hanya beberapa yang akan saya sebutkan, seperti Sekretaris Karang Taruna 2017 sampai 2019, PMII Rayon of Klarung 2017 sampai sekarang, Divisi Pendidikan Intelektual HMPS Pendidikan Matematika tahun 2017 sampai 2018, Humas IKA Himatika Wilayah 4, Subwil Jogja Purworejo 2017 sampai 2019, dan pada tahun 2019 sebagai Departemen Advokasi dan Kemahasiswaan DEMA Fakultas Sains dan Teknologi. Pada tahun 2019 dan 2020 beliau aktif di organisasi Generasi Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 dan 2020. Untuk yang sekarang beliau sebagai Ketua DEMA Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga. Untuk pengalaman prestasi, pada tahun 2017 beliau mendapat beasiswa sebagai beasiswa peningkatan prestasi akademik pada 2018, lalu beasiswa prestasi tingkat kelurahan pada tahun 2019, dan meraih beasiswa Bank Indonesia pada tahun 2019 dan 2020. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan langsung ke pemateri pertama kepada Rizka Puspitasari. Saya persilahkan. Halo. Oke, assalamualaikum. Tadi kedengaran nggak? Kedengeran suaranya? Kedengeran nggak? Halo? Oke, kedengaran. Kedengeran, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ini share screen-nya, hostnya. Oh iya. Oke, bentar ya. Stop screen. Share screen. Send inspirasi. Oke, kali ini panitia Saintek Menginspirasi DEMA Fakultas Sains dan Teknologi mengangkat tema Follow Your Passion and Hope Your Future. Jadi di sini kita akan sedikit sharing-sharing. Kita akan bahas sedikit tentang passion. Lanjut yuk. Apa sih passion gitu? Mungkin teman-teman di sini masih bingung. Kadang apa ya passionku gitu? Apa sih passion itu gitu? Nah, jadi passion itu adalah suatu potensi yang ada dalam diri kita, dan sebenarnya potensi itu pasti ada. Jadi tergantung orangnya, tergantung bagaimana kita memilih, kita bisa memilih untuk mengembangkan passion tersebut, atau kita bisa memilih untuk
sebagian orang itu memilih untuk stuck di tempat, atau dalam artian dia sudah menjudge bahwa dirinya tidak bisa sehingga dia tidak melakukan apa-apa. Dan jadi sebenarnya setiap orang itu punya harta yang sangat berharga, yang di sini adalah potensi dirinya, yang mana setiap orang itu pasti mampu untuk mengembangkan apa sih yang dia inginkan, apa sih yang dia harapkan, dan tentunya itu pasti untuk masa depan mereka sendiri, seperti itu. Oke, lanjut aja. Selanjutnya, next. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh moderator tadi, saya Rizka Puspitasari, mahasiswi Pendidikan Matematika UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi, di sini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman-pengalaman saya. Seperti ada di resume saya tadi, di kurikulum saya tadi, udah sedikit dijelaskan oleh moderator. Saya sekarang sedang diamanahi sebagai Ketua Dema Fakultas Sains dan Teknologi, dan juga saya saat ini pengurus Genbi, yaitu Generasi Yogyakarta sebagai bendahara. Dan tadi juga sudah bisa dilihat tadi di resume saya, itu ada pengalaman-pengalaman event sampai pengalaman kegiatan atau pelatihan yang pernah saya ikuti. Jadi di sini saya pernah, ini kita sharing aja ya, jadi satu tahun yang lalu saya juga pernah mengikuti beberapa event, dan saya juga pernah memegang 4 event dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan itu ada 4 event sekaligus yang dilaksanakan. Eventnya itu ada di resume saya yang atas, itu pengalaman event. Itu pada bulan Agustus 2019, tahun lalu tepatnya, saya menjabat sebagai Ketua PBAK Fakultas Sains dan Teknologi. Saat itu juga saya sedang menjabat sebagai Ketua Kegiatan Olimpiade Matematika tingkat Jateng DIY, lalu bendahara Hari Ulang Tahun Bank Indonesia dan Republik Indonesia, dan saat itu emang ada event kelas, itu bendahara kunjungan akademik. Nah, jadi saat itu, setahun yang lalu saya pernah memegang 4 acara sekaligus di situ. Lalu untuk kegiatan dan pelatihan yang pernah saya ikutin, di situ lumayan banyak. Dan alhamdulillahnya dari semester awal semester saya selalu diamanai juga menjadi asisten dosen. Setiap semester itu saya mengampu paling tidak 2 mata kuliah untuk diampu. Dan juga saya pernah menjadi fasilitator workshop. Jadi saat itu pernah ada project sama dosen. Projectnya itu tentang pengabdian masyarakat. Jadi di sana saya membantu untuk menerbitkan buku. Saya membuat buku itu tentang pedoman menyusun soal-soal HOTS matematika untuk guru SMP se-DIY. Jadi setelah terbitnya buku itu, akhirnya kita melakukan pengabdian masyarakat. Di situ saya sebagai fasilitator bersama dengan dosen-dosen yang lain, itu memfasilitasi, membimbing guru-guru MTS atau SMP setingkat DIY untuk menyusun soal-soal matematika yang berbasis HOTS dan PPK, Higher Order Thinking Skill, sama pengembangan karakter, seperti itu. Lalu selanjutnya, untuk beasiswa, alhamdulillah selama saya kuliah, saya selalu mendapatkan beasiswa. Jadi, beasiswa yang pernah saya raih itu adalah beasiswa peningkatan prestasi akademik, PPA, itu pada tahun 2018, lalu beasiswa mahasiswa berprestasi kelurahan itu 2019, lalu juga beasiswa Bank Indonesia 2019 sampai 2020. Jadi, dari mana sih saya dapat informasi beasiswa itu? Pastikan banyak mahasiswa-mahasiswa baru yang ingin dapat beasiswa juga pastinya.
mereka pasti pada cari-cari beasiswa gimana ya biar dapat beasiswa gitu. Nah, saya memperoleh informasi beasiswa ini, saya selalu update informasi di website UIN, itu pasti selalu ada informasi terkini terkait beasiswa yang ada di UIN. Lalu juga selalu update di SIA, Sistem Informasi Akademik. Maaf, Bapak host, itu screen-nya di next. Next lagi. Nah, ya. Oke, langsung aja, pasti penasaran. Gimana sih dapetin beasiswa PPA gitu? Gimana sih dapetin beasiswa Bank Indonesia gitu? Jadi, saya akan lebih bahas tentang beasiswa PPA dan beasiswa Bank Indonesia, karena itu yang memang maba harapkan gitu kan, atau teman-teman harapkan itu di UIN, yang bisa didapatkan di UIN. Jadi beasiswa PPA ini, peningkatan prestasi akademik, di UIN itu ada dua kategori. Jadi ada kategori beasiswa peningkatan prestasi akademik kurikuler dan juga ekstrakurikuler. Nah, untuk yang beasiswa kurikuler itu memang diperuntukkan untuk mahasiswa dari semester 3 sampai semester 7. Karena di sini kurikuler ini yang diambil adalah nilai IPK. Jadi IPK semester 1-2 itu yang nantinya diinputkan untuk mendaftarkan beasiswa PPA. Lalu kalau untuk maba mungkin bisa, baru semester 1 itu udah langsung bisa, itu di beasiswa yang ekstrakurikuler. Jadi ketika teman-teman mahasiswa baru punya prestasi kejuaraan yang minimal tingkat provinsi lah, itu sudah bisa mendaftarkan ke beasiswa PPA ini, cuman kategorinya yang ekstrakurikuler. Nah, biasanya beasiswa ini dibuka di semester ganjil, itu sekitar bulan September. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu sekitar Agustus September ya, September awal. Cuman karena sekarang pandemi dan perkuliahan dimulainya masih agak lama, mungkin juga bisa diundur atau mungkin ditiadakan. Jadi tetap update aja informasinya di laman-laman website UIN sama di SIA gitu. Terus untuk jadi di sini kalau beasiswa pengalaman saya di sini itu kita diurutkan, kita di ranking, diseleksi berdasarkan nilai, berdasarkan IPK. Jadi satu universitas yang mendaftar beasiswa PPA ini IPK-nya minimal kan 3,51. Nah, nanti diurutkan gitu. Jadi misalkan daya tampungnya 100. Nah, berarti 100 orang pertama dengan nilai tertinggi, IPK tertinggi itulah yang akan lolos seperti itu. Dan kalau pengalaman saya sebelumnya, Saintek itu kan salah satu fakultas yang memang sulit sekali untuk mendapatkan IPK, sehingga seringkali untuk hal-hal seperti ini yang diurutkan berdasarkan IPK itu memang Saintek yang lolos itu memang sedikit gitu dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain yang mungkin nilai IPK-nya lebih tinggi gitu, mudah gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya mungkin kalau beasiswa PPA ini satu kali dapat, satu periode. Jadi pada akhir bisa dapat gitu kan. Kalau PPA itu 1 tahun. Selanjutnya ini tentang beasiswa Bank Indonesia. Tentang beasiswa Bank Indonesia. Jadi saat itu sekitar semester genap itu saya sudah bisa mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Jadi sekitar semester 2 atau 3 itu pada tahun 2018 saya PPA. Lalu tahun selanjutnya itu ada beasiswa Bank Indonesia dan saya mencoba apply ke ini beasiswa Bank Indonesia. Dan jadi beasiswa Bank Indonesia ini adalah beasiswa yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang ini tuh bagian dari CSR-nya Bank Indonesia. CSR itu kan Corporate
social responsibility. Jadi di situ memang program sosial dari Bank Indonesia, dan kalau untuk beasiswa ini berarti bentuk Bank Indonesia dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan di Indonesia, seperti itu. Jadi penerima beasiswa Bank Indonesia ini nantinya tidak hanya mendapatkan dana beasiswa, tetapi juga mendapatkan banyak sekali pelatihan untuk pengembangan skill dari penerima beasiswanya. Kalau tadi yang PPA itu kan dapat uang 2 juta. Kalau beasiswa Bank Indonesia ini jauh lebih tinggi dan keuntungannya itu jauh lebih banyak. Keuntungan dalam artian bukan finansial, tapi lebih ke keuntungan apa sih yang kita dapat gitu, manfaat apa aja sih yang kita dapat itu tuh jauh lebih banyak daripada beasiswa lain. Saya merasanya seperti itu. Itu kita dapat uangnya itu 1 juta per bulan. Jadi untuk 1 tahun periode itu 12 bulan, berarti setiap bulan dapat 1 juta, dan turunnya itu 2 kali. Turunnya 2 kali jadi 6 juta 2 periode seperti itu. Lalu juga nanti akan ada pelatihan-pelatihan misalkan nih kayak pelatihan jurnalistik, pelatihan kepemimpinan, seperti kayak gitu, leadership training gitu-gitu. Terus juga yang pastinya banyak banget ilmu yang didapat karena pasti Bank Indonesia memberikan pengetahuan tentang kebank sentralan, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ini lebih tentang persyaratan ya. Ini persyaratan ini saya ambil dari pamflet tahun lalu, pamflet yang untuk tahun ini ya, berarti 2020. Itu kalau Bank Indonesia itu kan sama kayak PPA tadi, jadi setiap tahun itu harus mendaftar. Mendapatnya tuh hanya 1 periode 1 tahun, jadi waktu 2019 itu saya mendapatkan, lalu waktu 2020 saya coba apply lagi, dan persyaratannya mungkin tidak jauh beda, rata-rata sama. Dan untuk pendaftarannya biasanya itu di awal tahun. Jadi sekitar bulan Januari, Februari, Maret lah itu sudah ada pendaftaran beasiswa Bank Indonesia. Dan juga untuk persyaratannya itu seperti pada umumnya, misalkan seperti IPK minimal, lalu juga bedanya di sini ada resume, kita harus bikin resume atau kurikulum vitae, termasuk resume saya tadi yang saya tampilkan, itu juga resume yang saya apply ke beasiswa Bank Indonesia ini, lalu harus menyertakan surat rekomendasi, terus juga ini sih, di sini ada sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 40 SKS. Nah, itu kenapa saya mulai apply beasiswa Bank Indonesia itu pada saya semester 4. Ya, jadi pada saat saya semester baru apply, SKS-nya baru terpenuhi, seperti itu. Dan beasiswa Bank Indonesia ini dilakukan untuk semua perguruan. Jadi hanya diberikan kepada perguruan tinggi tertentu yang emang sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia, seperti itu. Jadi kalau di Jogja, di DIY itu ada 4 perguruan tinggi, dan perguruan tingginya itu UGM, UNY, UIN, sama UPN. Nah, kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu UGM, UIN, UNY udah setiap tahun ada. Kalau UPN itu baru masuk pertengahan akhir tahun 2019, itu baru dimasukkan menjadi perguruan tinggi yang menerima beasiswa juga gitu. Terus untuk program studi, jadi kalau Bank Indonesia ini menerima beasiswa itu tidak sembarangan prodi, jadi tidak semua prodi pasti bisa gitu, enggak. Jadi hanya prodi-prodi tertentu, misalkan nih seperti yang di FEBI, ekonomi syariah, akuntansi, seperti itu. Lalu kalau di Saintek itu untuk tahun 2020 itu yang bisa, Saintek tahun kemarin kan berarti pendidikan matematika, terus sama teknik informatika. Jadi hanya tiga prodi itu aja yang bisa apply. Lalu untuk tahun sebelumnya, kalau tahun sebelumnya itu
teknik informatika malah bahkan tidak bisa apply karena tidak ada di persyaratan, karena itu pasti berbeda. Jadi pemilihan prodi ini memang dilakukan oleh Bank Indonesia Bank Indonesia mencari prodi-prodi yang itu tuh dia ilmunya itu bisa relevan dengan program-program kerja Bank Indonesia gitu. Jadi nantinya semua penerima beasiswa Bank Indonesia itu akan terhimpun dalam satu komunitas. Nama komunitasnya itu tadi GENBI, Generasi Baru Indonesia, se-DIY. Nah, GENBI ini itu menjadi tangan kanan Bank Indonesia untuk terjun langsung ke masyarakat. Karena seperti yang kita tahu bahwa ketika Bank Indonesia sendiri atau pemerintah lah memberikan suatu aturan atau sosialisasi ke masyarakat, itu kan mungkin kenanya ke masyarakat itu agak lama atau agak kurang gitu. Tapi ketika mahasiswa yang sudah dekat langsung dengan masyarakat, turun ke masyarakat, itu akan mudah diterima oleh masyarakat. Informasi apapun dari Bank Indonesia kepada masyarakat mudah tersampaikan gitu. Oke, lanjut. Oke. Sekarang untuk tahapannya nih. Jadi tahapannya di sini ada pertama pasti pengumpulan berkas. Jadi mungkin tadi ada kriteria-kriteria, ada persyaratan pendaftaran. Nah, itu ada berkas-berkas yang harus kita kumpulkan dan pengumpulan berkasnya itu biasanya ke universitas dulu. Jadi yang menyeleksi berkas, seleksi administrasinya itu yang menyeleksi adalah dari pihak universitas. Gitu. Dan pengalaman saya di sini pun juga hampir juga sama seperti PPA. Jadi kita di ranking berdasarkan IPK. Kita di ranking berdasarkan IPK. Kalau tahun 2019 itu yang lolos seleksi administrasi itu ada 80 orang, lalu diambil di hasil akhirnya itu cuma 50 orang. Kalau pada tahun ini di seleksi administrasinya itu diambil 150 orang, lalu dipangkas lagi di seleksi wawancara, tahap selanjutnya seleksi wawancara itu 75 orang. Jadi anak UIN, anak UPN, anak UNY sekarang itu ada masing-masing 75 orang, kecuali UGM. Kalau UGM banyak karena memang ada jalur lain gitu, selain jalur yang sama seperti kita gitu. Itu 75 orang. Dan seleksi wawancaranya dilakukan langsung oleh pejabat-pejabat Bank Indonesia yang melakukan wawancara langsung kepada kita peserta calon penerima beasiswa Bank Indonesia. Kalau tahun 2019 itu wawancaranya di kantor Bank Indonesia, kantor KPW DIY yang di HM itu. Tapi untuk tahun ini karena pandemi kita wawancaranya secara virtual melalui platform Zoom juga gitu. Terus pengumuman itu biasanya sekitar bulan Maret atau Mei kayak gitu. Nah, oke, itu tadi adalah tahapan-tahapan buat dapetin beasiswa Bank Indonesia. Memang untuk beasiswa Bank Indonesia ini lebih sulit daripada kayak tadi PPA. PPA itu tadi kita hanya menyetorkan berkas langsung diseleksi. Kalau ini kan beasiswa Bank Indonesia kita harus ada tahapan-tahapan yang diikutin, dan juga biasanya kalau banyak gugur itu kan diwawancara, karena kan kalau wawancara itu seperti wawancara kerja, jadi sistemnya hal-hal yang akan menjatuhkan gitu. Jadi yang biasanya ditanyakan itu hal-hal yang kamu sampai nggak bisa jawab kayak gitu, atau sampai kamu kebingungan gitu. Kayak gitu. Terus next. Nah, ini sedikit dokumentasi kegiatan-kegiatan yang pernah saya lakukan. Jadi yang paling kiri, yang lingkaran itu saya pernah bertemu langsung dengan pejabat Bank Indonesia dari pusat, dari pusat Jakarta. Saat itu kita pernah sharing-sharing dan saya juga menanyakan secara langsung kenapa sih harus prodi-prodi tertentu aja gitu. Padahal teman-teman saya banyak loh yang pengen ikut gitu. Saya pernah menyampaikan seperti itu, tapi memang
ya itu tadi Bank Indonesia punya keinginan sendiri yang harus disampaikan gitu. Jadi memang penerima beasiswa Bank Indonesia ini yang dihimpun dalam Genb ini itu diharapkan adalah mahasiswa yang berprestasi dan dia siap aktif terjun ke masyarakat, siap aktif mengabdi di masyarakat seperti itu. Lalu yang kanan atas itu adalah ketika tahun lalu saya menjadi ketua PBAK Fakultas Sains, lalu bawahnya itu ketika tahun sebelumnya lagi, berarti tahun 2018, saya menjadi divisi acara di PBAK Fakultas Sains dan Teknologi. Oke, selanjutnya. Next. Oke, di sini ini yang paling atas itu alhamdulillah baru aja sih ini saya dapat juara lomba tingkatnya nasional. Lombanya itu lomba media pembelajaran matematika. Karena saya passionnya di IT tentang bikin game kayak gitu. Jadi saya ikut lomba yang bikin game. Itu yang pertama kali ikut itu di UMS Muhammadiyah Solo, itu mendapat juara harapan 1. Lalu untuk yang sebelahnya itu saya juara, itu kelompok ya, itu kelompok 1 tim 3 orang. Terus yang selanjutnya itu juara 2 di UAD, itu juga sama media pembelajaran matematika, tapi dengan game yang beda seperti itu. Lalu untuk yang bawahnya itu ketika saya menjadi ketua Olimpiade Matematika Sunan Kalijaga tahun lalu. Terus untuk yang sebelahnya itu ketika saya sedang melaksanakan rangkaian kegiatan HUT RI BI. Jadi BI memiliki program beasiswa yang BI memiliki program pengabdian masyarakat. Saat itu kan BI ulang tahun gitu. Jadi disatuin ulang tahun Bank Indonesia sama ulang tahun Republik Indonesia. Saat itu kayak kita melakukan donasi sosial itu di bakti sosial di desa di Gunung Kidul kayak gitu. Oke, selanjutnya ini adalah dokumentasi ketika yang atas itu ketika saya menjadi fasilitator. Itu fasilitator kita mendampingi guru-guru MTS dan SMP se-DIY. Lalu kalau yang kanan itu kita hanya belajar bareng untuk olimpiade. Jadi memang prodi pendidikan matematika itu punya study club program olimpiade intensif, dan kebetulan saya juga sempat menjadi ketua di sana, dan juga saya kalau memang tidak ada pengisinya kadang kita belajar bareng, saya ikut mendampingi, saya ikut mengisi kayak gitu. Untuk yang bawah-bawahnya saya berusaha ikut olimpiade matematika, cuman memang sampai sekarang belum ada yang berhasil gitu. Oke. Nah, itu tadi adalah sedikit sharing pengalaman saya. Saya pengennya kita bisa diskusi, kita bisa sharing aja, kalian bisa bertanya, nanti saya yang menjawab kayak gitu. Itu kayaknya lebih enak gitu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Rizka Puspitasari atas materi atau sharing yang telah disampaikan. Bentar, saya nyalain dulu. Oke, lanjut ke pemateri kita yang kedua. Udah ya? Oke. Untuk pemateri kita yang kedua ini, beliau adalah salah satu senior kita yang bergabung di UIN Sunan Kalijaga, prodi fisika, maafkan. Jadi beliau ini berasal dari Kabupaten Pati, Jalan Arjuna Gang Kelapa Indah, Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, dengan email masmadan@gmail.com. Untuk pengalaman kerja,
pada bulan Juni sampai Agustus 2016. Nah, beliau meneliti di Laboratorium Material Fungsional Lanjutan, jurusan Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung. Pada bulan Oktober 2017 sampai Juni 2018, beliau mengajar sebagai guru privat atau tentor privat. Pada tahun 2018 sampai 2019, beliau juga magang di English Cafe Yogyakarta. Pada tahun 2018 sampai 2019, beliau sebagai asisten dosen di mata kuliah praktikum astronomi Islam. Mungkin seperti itu ya, benar Mas Adimas. Untuk tahun Agustus 2018 sampai Juli 2019 juga sempat di wedding organizer. Lalu pada tahun 2019 bulan Januari tepatnya karyawan kontrak di Taman Pintar Yogyakarta, dan pada bulan Februari tahun 2020 sebagai peneliti daerah di lembaga SNIRI. Beliau menempuh pendidikan di Prodi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014 sampai 2018. Pada tahun 2015 sampai 2017, beliau sebagai Training of Facilitator di OPAK dan PBAK atau Ospek Fakultas dengan studi kasus dan government, nasionalisme dan kearifan lokal. Pada tahun 2017 sampai 2019, beliau juga aktif di organisasi Hisab Rukyat Indonesia atau BHR Indonesia. Pada Oktober tahun 2018 juga mengikuti workshop di desain komputasi material se-Asia pada tahun 2018, dan 2019 sampai sekarang sebagai magister di Magister Ilmu dan Teknik Material Sains dari Universitas Xiantong, Cina. Selanjutnya, untuk pengalaman organisasi dan skill yang lain sangat banyak ya, seperti yang salah satunya pembicara tentang astrochemistry elements in universe in SNG beheld by JIC. Lalu juga sebagai pernah menjadi koordinator advokasi dan hubungan publik di Departemen Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi pada tahun 2015 sampai 2017. Lalu sebagai fasilitator PBAK dan pernah menjabat juga sebagai ketua 1 di PMII Rayon of Klarung, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mungkin itu CV singkat dari saya. Mari please welcome Mas Adimas Ramadan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Udah. Oh ya. Halo everybody. Selamat pagi ya semuanya. Kedengaran nggak suara saya? Soalnya di sini unstable ya sinyalnya. Oke, kedengaran Mas. Jelas nggak Aji? Aji jelas nggak suara saya? Jelas kok Mas. Bisa. Oh, kedengaran ya? Ya. Oke, siap. Tolong PPT saya. Ya, ini ya Mas ya. Oh ya, selamat pagi. Saya ingin menyapa kepada adik semua ya, mahasiswa. Jangan adik lah, teman-teman lah. Udah mahasiswa kok. Perkenalkan, saya Dimas Ramadan. Seperti yang telah dijelaskan singkat oleh Aji. Seperti itu kurikulum fit saya. Kenapa saya tulis semuanya di sana? Itu sebenarnya udah saya sortir beberapa. Tapi ya itu yang saya anggap penting lah untuk dituliskan di kurikulum fit. Dan kurikulum fit ini sedikit bocoran itu nanti akan berpengaruh terhadap kalau kita mau apply beasiswa. Seperti yang udah dijelaskan oleh Mbak Rizka tadi ya. Oh, sangat excited banget saya melihat atau mendengar cerita dari Mbak Rizka tadi. 1 bulan 4 event dan itu jadi ketua semua. Saya aja pas dulu kayaknya nggak sanggup deh kayak gitu. Nah, di sini saya sepertinya dikasih waktu sekitar 30 menit ya. Dan
saya ingin bercerita dikit lah tentang perjalanan hidup saya. Oh, nggak jelas ya? Jelas, tapi videonya kurang jelas. Oh iya, Audionya sih lancar Mas, cuman kayak patah-patah gitu videonya. iya. Videonya video saya atau video yang mana? Oh gitu. Masnya. Iya. Oh, ini kalau video saya mohon maaf, soalnya ini sinyalnya jelek di sini. Ah, Kalau jam segini, mohon dimaafkan saya nggak bisa oh ngeliat. ya. Ya, saya lanjut ya. Di sini saya akan membawakan tajuk Future, Your Big Decision, Balance in Life, Enjoy with Passion. Tadi udah disinggung dikit tentang fashion oleh Mbak Rizka. Kurang lebihnya seperti itu. Fashion itu apa sih? Kalau menurut saya, setelah baca dari berbagai sumber, salah satunya oleh Merriam-Webster Dictionary, fashion itu apa yang membuatmu antusias dan senang hati. Dan ketika kamu melaksanakannya itu, ada rasa full of you. Kamu itu terdorong untuk terus-menerus melaksanakannya. Ingin melaksanakannya terus. Mas Aji, boleh next? Bentar ini. Oh ya, ini Mas. Next Oh ya. ya, next lagi. Ini juga kayaknya agak trouble deh. Agak lambat. Mungkin sinyalnya yang jelek. Nah, di bahan yang akan saya sampaikan itu ada empat konten ya. Dan ini adalah pertanyaan yang mendasar tentang kita kepada diri kita. Siapa sih kita itu sendiri? Apakah kita udah mengenali diri kita itu? Tentu sebelum kita mengenal passion kita itu apa, kita harus mengenal diri kita. Entah dari masa lalu kita, atau sekarang, kita itu seperti apa. Lalu berbagai pengalaman, maupun posisi kita di lingkungan kita tentunya. Dan ini ketika kita bisa mengenal who am I, maka nanti ke depannya kita bisa merencanakannya lebih matang. Seperti itu. Next. Unstabil. Next, Mas. Udah di next. Udah di next gitu. Mas, cuman ya gitu, bentar dulu ya. Oke. Setelah who am I. Nah, ini ada beberapa tentang pengenalan diri dari beberapa para ahli. Ada yang dari Sigmund Freud, itu membaginya menjadi yaitu ID, ego, dan super ego. Di ala timur ada lagi Al-Ghazali dan Rumi. Kalau Al-Ghazali dan Rumi itu ranahnya lebih ke tasawuf. Kita pengenalan diri kita ya ada hubungannya dan kolerasinya tentang ketuhanan seperti itu. Kalau Harlock sendiri itu menyampaikan bahwa pengenalan diri atau konsep diri itu yaitu tentang kita mengenali atau imagine kita itu seperti apa sih? Baik dari segi emosional, aspirasi, dan prestasi. Next, Mas. Udah di next Mas, cuman Oh iya. beberapa saat. Siap. Santai. Nanti asal di next aja, Mas. Dan tentunya kita, manusia itu selalu akan mengalami kedua posisi ini, yaitu posisi di atas dan posisi di bawah. Dan Violet di mana dia ini loh maksimalnya. Suksesnya itu segini, Violetnya itu segini. Nanti habis itu ya berputar terus, naik turun, fluktuatif. Kimia itu ada namanya titik kritis, yaitu perubahan fase zat. Nah itu, ketika semisal zat cair udah mencapai titik kritis itu, nanti dia itu akan berubah. Bisa seperti itu karena pengaruh lingkungan atau gaya eksternal yang kita masukkan di sana. Dan biasanya ketika orang berada di posisi atas, itu kadang dia itu ketika udah sukses ada yang masih
tentang masa lalunya, ada yang enggak. Kalau yang enggak ini biasanya itu loh, nanti dia akan dia jatuh berkali-kali nggak bisa bangun lagi. Ada juga yang seperti kisahnya siapa itu? Thomas Alva Edison ya kalau nggak salah, lupa saya. Dia kan mencoba tuh 999 kali, pokoknya banyak lah. Dan ke-1000-nya baru berhasil. Untung dia mau berusaha. Coba kalau nggak berusaha, dia nggak akan ada di atas. Dan Thomas Alva Edison tuh tentu yang menginspirasi banyak ilmuwan ke depannya, kan, seperti Nikola Tesla, Faraday, dan lain-lain. Seperti itu. Next, Mas. Intinya, ketika kita berada di posisi atas, kita harus paham dan harus bisa belajar. Seperti itu. Dan di posisi bawah, jangan lupa ketika kita down, tentu Tuhan itu akan menyiapkan titik balik. Passion itu didefinisikan sebagai perasaan yang kuat terhadap antusias dan excited terhadap sesuatu untuk melakukan sesuatu itu. Ini berdasarkan kamus Merriam-Webster ya. Nah, untuk mengenali passion kita, itu nggak mudah. Tentu nggak mudah. Seperti Mbak Rizka tadi, passionnya ikut lomba, akademik, dan lain-lain. Bagus itu. Ikut organisasi sampai 1 bulan itu 4 kali ya. Dan itu posisinya krusial banget. Itu bagus, bisa manage diri, manage waktu, dan manage anggotanya. Seperti itu. Nah, ini yang saya dapatkan dari laman Psychology Land, itu ada beberapa cara untuk mengenali passion kita. Salah satunya itu adalah sesuatu yang bisa kita bikin enjoy, bisa kita bikin antusias, bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu, trial and fuel, dan ketika kita melakukannya sekali, kita itu butuh, dan waktunya itu tiba-tiba berlalu tanpa, oh iya, aku udah berjam-jam nih melakukan ini, tapi nggak kerasa, ternyata ya saya masih senang dan antusias dan excited. Kemudian ketika sekali ngelakuin, walaupun itu melelahkan, dia nggak akan bakal ngerasa capek melelahkan, nggak bakal ngeluh. Dan dia ingin nambah lagi, dan nambah lagi, one again. Kemudian, whole without it, dia akan merasa hampa, atau kosong, atau ada yang hilang, loss of something. Ketika dia itu tidak melakukan hal itu. Nah, beberapa cara itu. Ini loh passionku, semisal menulis, wah, aku kok 1 hari udah nggak nulis ya, nulis novel atau nulis puisi. Oh, ada yang hilang kayaknya. Nah, berarti itu salah satunya passion kamu. Next, Mas. Nah, bagian kedua. Lanjut, Mas. Ini ada beberapa contoh ya. Dan jangan sampai kita salah membedakan antara passion dan hobi. Bahwa passion itu tidak sebuah hobi. Dan hobi tidak selalu menjadi passion. Tapi kebanyakan di luar sana, ketika Anda melakukan passion Anda dan itu plus hobi Anda, pasti itu akan menghasilkan sesuatu yang bernilai, lebih bernilai. Salah satunya yang kasus beberapa yang saya sebutkan ini, yaitu diri saya sendiri, kemudian ada teteh saya, Evi Dwi Soekarno Putri itu, kemudian ada yang ini, Saur Manila Manurung, itu beliau itu CEO atau founder Sekolah Rimba ya. Sangat menakjubkan sekali sampai-sampai, jangan-jangan kalau saya mengajar dan tidak dibayar, saya mau loh. Nah, dia itu udah worth it di situ gitu loh. Dia itu udah merasa full. Nah, ini loh, saya merasa hidup ketika melakukan itu. Jadi, dia udah menemukan passion-nya dia. Nah, contohnya lagi, teteh saya, dia itu seorang traveler. Dan itu travelnya dia itu, ketika traveling, itu jadi job dia, menghasilkan. Dan dia itu merasa hidup ketika melakukan perjalanan, naik gunung, dan lain-lain. Dan dia juga seorang video creator. Ya kayak gitu. Ketika orang udah menemukan passion-nya dan menggelutinya, maka banyak yang lanjut. Nah, ini pasti semua orang udah kenal lah ya. Messi itu tingginya seberapa? Nggak sampai 170, cuma 169. Dan beliau itu dulu itu
melakukan operasi penumbuhan imun gara-gara dia itu punya kelainan tentang hormon pertumbuhan tingginya. Tapi karena dia itu adalah passion-nya untuk bermain sepak bola dan suka, ya kayak Subasa kayak gitu, 2 tahun belakangan dia itu jadi pemain terbaik dan termahal. Tapi ya mohon maaf kemarin karena kabar buruk ya, dia langsung hengkang dan pindah ke Manchester City. Dan kata-kata beliau seperti ini, kamu bisa mengatasi segalanya jika dan hanya jika kamu cukup mencintai sesuatu. Next, Mas. Nah, ini siapa sih orang Indonesia yang nggak kenal sama Mary Riana? Ya mungkin nggak tahu ya, kalau Gen Z atau Gen Alpha mungkin sudah tergerus dan lebih condong ke video-video TikTok. Tapi ini salah satu kisah inspiratif banget, dan beliau itu kisah hidupnya baik di novel maupun di videonya ya, di filmnya itu. Ya, all out lah produsernya itu untuk garap film ini, dan benar menyentuh semuanya. Beliau saat itu keadaan di krisis moneter ya, 98. Ya seperti inilah, krisis tapi belum moneter. Cuma kan sekarang ekonomi nggak stabil gara-gara corona. Beliau juga di masa itu. Dan beliau itu malah disuruh pindah ke Singapura dengan bekal duit yang nggak seberapa. Di situ banyak mengalami fluktuatif kehidupan. Naik turun lah ya. Sampai akhirnya beliau bisa menghasilkan duit di usia 26 tahunnya itu 1.000 juta, mohon maaf 1 juta dolar. Bayangin itu, zaman itu dan menghasilkan duit 1 juta dolar di usia 26. Sedangkan kita udah usia berapa coba? Ya, next Mas. Nah, ini kisah inspiratif lainnya, seperti Steve Jobs. Ya mungkin banyak di antara kita yang udah familiar ya dengan Apple, dan ternyata beliau itu tidak pernah lulus kuliah. Tapi karena perjuangannya, dia itu jadi CEO-nya Apple. Dan jago bikin desain produk juga. Kalau Mbak Rizka tadi kan jago membuat media pembelajaran dan IT. Itu bagus nanti ke depannya. Mungkin bisa menggeser Steve Jobs, kayak gitu. Next, Mas. Kisah inspiratif lainnya seperti Jack Ma yang pernah ditolak karena ngelamar di KFC. Terus ada Mbah Bob Sadino yang jadi orang terkaya di Indonesia kan, punya supermarket, tanaman organik, dan komoditas pangan lainnya. Coba. Terus ada juga yang kemarin baru heboh, Bosman Mardiko Wowik, ternyata seorang entrepreneur, pengamat geopolitik, dan bisa hipnoterapis. Kemudian ada Budi Sugandi. Ini kalau anak matematika mungkin kenal ya. Ini alumni kita juga. Beliau sekarang baru S3, sedang menempuh S3 di Cina juga, dan senior saya juga di Cina sana. Next, Mas. Next. Saya itu lahir dari keluarga, ya, kejawen dan santri. Baik, Mas. Baik dulu. Mas Haji, baik dulu. Oke, udah. Di sini Bisa bukan, baik? ini. Ini dulu. Bisa dilihat dari perspektif foto saya. Bukan, yang tadi. Yang major nih. Ini ada beberapa poin yang saya garis bawahi di mana bisa mengubah hidup saya. Salah satunya yaitu keluarga. Saya jujur lahir di keluarga kejawen, dan santri ini dalam arti ibu saya itu gemar mengaji, gemar dan senang ketika melihat orang mengaji, seperti itu. Background pendidikan keluarga saya, bapak saya tidak tamat SD, ibu saya tamat SD. Seperti itu. Sekolah saya yaitu sekolah formal dan non-formal. Sekolah non-formalnya di Anur, sekolah formalnya ya seperti SD, MTS, dan MA. Kemudian dilanjut studi S1, S2, seperti itu. Kemudian di Yogyakarta, selama di Yogyakarta, apa sih yang saya lakuin? Saya itu nggak hanya kuliah doang loh. Seperti Mbak Rizka, saya itu juga ikut organisasi dan juga mempunyai kerja sambilan.
Karena apa? Kita itu hidup di Jogja harus dimanfaatkan benar-benar, yaitu apa? Di Jogja kita bisa meraih namanya akademik, ilmu akademik yang satu. Yang saya rasakan kemudian adalah networking. Kalau Mbak Rizka tadi networkingnya banyak karena mengikuti organisasi, apalagi Gen B itu ya, yang B itu networknya itu udah kemana-mana. Karena saya juga punya teman di sana. Kemudian kerja, apa sih pentingnya kerja? Biar nanti kita itu nggak kaget gitu loh. Ketika kita udah lulus, kok kita bingung mau ngapain? Ya jangan sampai kayak gitu. Namanya mahasiswa, kita itu harus punya plan yang terarah, sistematis, ke depannya seperti apa. Dan berbagai kemungkinan. Kita harus mempunyai plan A, B, C, D, sampai Z lah. Kalau nggak bisa ya sampai eksponen nggak apa-apa, kayak gitu loh. Kepercayaan saya sendiri ketika saya menuliskan impian saya, my dream, di sebuah secari kertas gitu, pasti ada salah satu, kalau nggak beberapa nanti, itu pasti terkabul. Nggak tahu kenapa, itu seperti sihir, dan seperti bahan bujukan saya kepada Tuhan. Kemudian di Cina, saya ngapain sih di Cina? Kalau dulu orang ngiranya saya di Cina itu, kerja. Enggak, saya itu kuliah di sana. Kuliah, tapi di sana juga saya harus bisa mengambil dong, ikut organisasi yang ranahnya udah dunia. Makin banyak kamu melalang buana kemana-mana, jangan sampai kamu nggak dapatkan namanya network dan ilmu yang ada di dalamnya. Seperti itu. Karena apa? Itu yang nanti akan bisa jadi jalan rezekimu. Seperti hadis Rasulullah. Barang siapa orang yang mempererat tali silaturahim, dia akan dilapangkan rezekinya. Ya ini salah satunya, fungsinya network seperti itu. Kemudian ya di Cina saya gemar berkompetisi daripada di Indonesia. Kayak gitu. Next. Nah ini beberapa pencapaian saya ya. Oh ya, dulu saya itu kuliah di UIN, itu awal mulanya adalah senam PTN, yaitu dari rapot MA, kemudian bidik misi, kemudian beasiswa pemerintah Cina. Untuk bidik misi yang di tahun saya 2014, dulu regulasinya yaitu adalah kalau di universitas di bawah Kemendagri, bukan, maksud saya Kemendikbud ya, ketika kita apply saat kita sekolah, ketika kita lolos di universitas itu, masuk senam PTN ataupun SBM, auto kita mendapatkan bidik misi. Tapi beda dengan di UIN dari sejak zaman saya. Dulu saya lolos senam PTN dan saya daftar bidik misi di sana. Tapi regulasinya ternyata kalau di bawah Kemenak itu, dia harus daftar ulang. Dan setahu saya kalau dulu itu pendaftarannya sampai akhir Agustus. Kurang paham ya kalau sekarang seperti apa. Ini udah ganti regulasi tentunya. Udah 6 tahun ya lamanya. Untuk beasiswa Chinese Government Scholarship ini, menurut saya ya, persyaratannya lebih mudah daripada ketika kamu ingin kuliah di Jerman, ataupun di mana yang membutuhkan bahasa lokal. Karena apa? Di Cina kamu bisa ambil yang namanya program internasional, bahasa Inggris, ya, seperti itu. Nah, selama di Cina apa sih yang saya lakuin? Salah satunya ini, saya itu jadi winner nomor 1 pada kompetisi A+ Plan 2019 itu, Silk Youth International Student 2019 kemarin 1 Desember. Itu tuh kayak kita bikin proposal project. Kita mau bikin apa sih ke depannya itu untuk kawan-kawan internasional. Nah, ketika saya ajukan proposal itu, ternyata goal dan tim saya itu menang di situ. Nah, setelah saya balik di Cina, dari Cina 2020 awal dulu ya, saya ini langsung tag kontrak dengan Semeru Research Institute, nanti bisa dibuka webnya, itu lembaga riset yang seperti apa. Tentunya kalau kalian senang tentang riset, kalian tahu itu. Kemudian sekarang saya juga lagi sibuk jadi tenaga fasilitator lapangan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pati, seperti itu. Dan saya juga sedang bekerja jadi staf asuransi di PT Manulife. Sekaligus saya juga mencoba ranah bisnis nih, jadi owner ini store dan ini cafe. Kemudian apa sih yang pernah saya publish? Ini refleksi dari saya
bukan bekerja ya. Apa ya dulu namanya? Kerja praktek ya KP di lab ITB di situ. Saya kok bisa sampai di ITB? Ya karena network juga. Saya berhasil alhamdulillah publish jurnal internasional di situ di IOP Proceeding dengan judul seperti itu. Semisal kalau ada anak-anak fisika atau kimia yang sejalan dengan itu, kalau mau diskusi nanti bisa call saya seperti itu. Next, Mas. Masih 10 menit lagi, weh. Nah, ini lini masa saya, itu yang di Anur, kemudian di bidang Pramuka, Saka Bayangkara, Polres ya, kepolisian. Kemudian saya juga tim redaktur majalah, juga bakat menulis, tapi bukan fashion saya sih sebenarnya menulis. Kalau mut-mutan aja kalau menulis itu. Kemudian juga seorang mountaineering. Lanjut, Mas. Mas Haji. Mohon maaf Mas, lagi pending biasa. Ini lini masa saya selama kuliah ya. Dari awal seperti itu, penampakan saya di fisika, terus kemudian di PMI seperti apa, kemudian ya ada beberapa foto yang nggak bisa ditampilkan, terus kemudian sering jadi speaker ataupun on air di radio bareng JAC, Jogja Astro Club. Kemudian sering melakukan turun lapangan untuk sharing informasi, sharing knowledge lah kepada orang-orang seperti itu. Next, Mas. Nah, sebelum saya ke Cina, saya itu berhasil mendirikan komunitas pengamat bintang juga, penggemar astronomi amatir lah di Pati, di kota kelahiran saya. Seperti itu kegiatan, benar-benar ini tanggal berapa ya, lupa saya. 16 April ya, 2019. Satu hari sebelum pemilihan umum, dan ini setelah saya sowan ke Mbah Maimun, langsung ini pembentukan ini, komunitas Lintang Pati ini. Kemudian ini ketika saya udah sampai di Cina, alhamdulillah ya ini dokumentasi. Beliau adalah super. Kemudian ini adalah satu angkatan saya, tapi yang international student, yang Chinese belum berhasil dengan foto yang baik. Ada dulu kemarin gala dinner, tapi jelek karena malam. Kemudian yang paling kanan itu ketika Culture Festival International Student, yaitu karena saya bilang, saya itu dari keluarga kejawen, ya saya ingin memperkenalkan lah adat Jawa. Karena om saya sendiri adalah dalang, mbah saya sendiri ada dalang, tapi ternyata bukan bakat saya untuk menjadi seorang dalang. Saya hanya pecinta seni, seperti itu. Next, Mas. Kemudian setelah ini, sepertinya achievement saya selama di Cina deh, sama network saya. Nah, ini beliau ini udah almarhum, Pak Istas Purnomo, beliau yang menjembatani sebagai PR ITS dengan Huawei di Cina. Kemarin pas kunjungan ke Xi'an, alhamdulillah bisa bertemu dan ngobrol sedikit lah tentang gimana sih nanti fiber optic ke depannya itu. Kemudian yang tengah ini, itu Mas Erzal, yaitu sebelah kiri saya itu, beliau itu orang Indonesia dan orang Bekasi, yang sekarang jadi manajer di Hotel W Hotel di Xi'an. Kemudian yang kanan itu orang-orang 8 kemarin ketika kunjungan kerja ke Xi'an. Dan ini kami kegiatan selama di Cina itu kita ada ngaji gitu loh. Dan kumpul bareng sama orang Indonesia. Next, Mas. Habis ini apa ya? Sepertinya, bentar, masih lini masa. Winner team. Oh iya, ini yang lini masa ya? Ya ini winner team. Ya ini dokumentasi saya, dan tadi yang udah saya bilang di tengah, saya juga merambah bisnis. Karena apa? Kopi di Pati sendiri, yaitu dari petani, itu overproduksi maksud saya, yaitu 4.000 ton satu tahunnya. Dan itu masih merambah pasar domestik. Ini nanti rencananya saya akan bawa ke Cina. Dan ini masih meraba-raba lah jalan untuk ke sana.
Yang kanan ketika saya dapat undangan gala dinner dari investor top Cina, salah satu pemegang saham di Alibaba, bawahannya Jack Ma. Seperti itu. Next, Mas. Ini sepertinya part keempat deh setelah ini. Saya bentar ya. Oh, belum. Nah, tentu masing-masing orang itu punya inspirasinya masing-masing. Atau orang yang jadi patokan hidupnya. Ini ada beberapa orang yang mempengaruhi hidup saya. Baik ketika berproses di Jogja, di ITB, di Bandung, maupun pas mau berangkat ke Cina. Nih, Neng Muna, Mbak Sulistianingsih, Mas Fitroh, Mas Kurem Fatik, beliau-beliau ini adalah alumnus UIN Sunan Kalijaga. Bu Asih Melati, ini tentu beliau sedang di Perancis. Ini anak fisika kalau kenal. Bu Retno Rahmawati almarhumah juga dulu beliau pengampu di Prodi Fisika UIN Sunan Kalijaga. Kalau ini Niluh Wulan dari TB, Pak Wahyu ini juga pernah ngajar, dulu mengajar di fisika, tapi sekarang di Erlangga. Pak Mutoha dan Prof. Ma'ruf itu pembina saya di Jogja Astro Club. Kata-kata beliau ini yang jadi semangat hidup saya, yang jadi pendorong juga untuk saya melakukan fashion saya di mana-mana. Next, Mas. Jadi apa sih, orang hidup itu perlu namanya pegangan, pondasi, atau semangat hidup tentunya. Apalagi ketika berada di bawah ataupun sedang berada pada posisi sulit untuk menentukan sebuah pilihan. Dan itu. Dan akhirnya, part keempat ya, fix your decision. Fiksasilah atau keputusan menemukan passion itu nggak mudah gitu loh. Kita mungkin perlu bertapa berjam-jam atau gimana gitu, atau melakukan banyak hal. Tapi ini ada beberapa jajak kata ya yang mungkin bisa jadi pertimbangan yang saya sitasi dari beberapa orang dan beberapa web, salah satunya Menjadi Manusia, yang kita perjuangkan semestinya tidak setengah hati. Karena apa? Yang setengah-setengah itu mestinya nggak bagus lah. Seperti itu. Kalau nggak all out itu, kita ya malah nanti kita nggak bisa menghasilkannya dan kita nggak bisa merasakannya. Ini dari Afif Khairul Hidayat. Beliau itu staf di Kominfo ya. Ya, satu rating dengan saya. Ketika kita udah melakukan sesuatu, kita akan bisa jadi terbentur, dan terbentuk. Nah, maka ketika kita udah terbentuk, atau gimana sih caranya agar kita terbentuk, ingatlah bahwa kejayaan adalah milik orang-orang yang tangguh. Sehingga kira-kira untuk kamu, sudahkah kita belajar untuk ujian selanjutnya? Anda sendiri tentu yang bisa menjawabnya. Mungkin cukup sekian itu dari saya, karena next specs yaitu udah, thank you. Mohon maaf apabila ada salah kata, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mampu kok tiba-tiba melayu kaget. Mas Adi Mas Ramadan dengan pertanyaan, Mas, cara mengatur waktu untuk membagi kerja, kuliah, dan organisasi biar tidak keteteran, ditunjukkan kepada Mas Adi Mas Ramadan. Untuk pertanyaan kedua, untuk Mbak Rizka Puspitasari dari Nur Reski Fitria, Fakultas Sains dan Teknologi. Pertanyaannya, apa saja persiapan Mbak dalam menghadapi seleksi wawancara Bank Indonesia dan pertanyaan tersulit apa yang kemarin ditanyakan? Untuk pertanyaan ketiga, ada Mbak Siti Lailatul Rohmah dari Fakultas Sains dan Teknologi, untuk Mas Adi Mas juga. Pertanyaannya, apa sih, Kak, perbedaan spesifik antara passion dan hobi? Apakah benar passion adalah sesuatu yang bisa kita unggulkan? Mungkin 3 pertanyaan dulu ya, kepada pemateri, waktu dan tempat juga saya persilahkan. Siapa dulu?
Mbak Rizka aja ya, Tadi, yang soal beasiswa ya. iya boleh. Oke, saya dulu ya Mas. Boleh. Tadi pertanyaan dari siapa? Noreski ya? Itu tentang persiapan menghadapi seleksi wawancara. Apa ya persiapannya? Doa. Enggak sih. Jadi doa itu pasti ya. Kalau untuk yang kemarin, yang 2020, itu saya belajar sih. Belajar lebih tentang ke Bank Sentralan, tentang Bank Indonesia, tentang sistem keuangan, kayak itu sih paling standar-standar fungsi wewenang Bank Indonesia, lalu tentang apa ya program-program Bank Indonesia yang udah pernah ikut saya jalankan seperti itu. Saya lebih belajar ke situ. Cuman kalau yang tahun sebelumnya saya lebih kayak cari tahu gitu. Apa sih Genbi gitu? Apa sih yang bikin aku tertarik sama beasiswa Bank Indonesia gitu. Jadi aku cari tahu dulu kayak gitu. Karena kan pasti sering nih ditanyain, kenapa kamu pilih beasiswa ini? Atau misalkan kayak, apa yang kamu tahu gitu tentang beasiswa Bank Indonesia? Biasanya kayak gitu kan. Nah kalau pertanyaan tersulit, apa ya? Mungkin karena di situ kan face to face ya, itu untuk tahun lalu itu face to face benar-benar kamu dihadapkan sama pejabat Bank Indonesia yang pastinya tuh aduh udah luar biasa banget pengalamannya dalam menghadapi orang gitu ya pada saat berkomunikasi atau apa. Nah di situ tuh paling pertanyaan tersulitnya ketika saya dipojokkan tentang kesibukan. Kan Bank Indonesia itu mencari mahasiswa yang aktif, yang nantinya mau aktif terjun ke masyarakat, mau aktif di komunitas gitu, komunitas Genbi gitu kan. Nah saat itu kan saya juga ada beberapa kesibukan yang maksudnya ketua dan ya itulah ada kesibukan itu dan jadi ditanya gitu kan tentang jadi gimana komitmennya gitu, gimana kamu cara bagi waktunya gitu, terus gimana sih kok ini, gimana sih kamu yakin kamu bakal bisa berkomitmen di Genbi gitu. Lebih ke tentang itu, tentang komitmen. Jadi kan Bank Indonesia itu tidak memberikan beasiswa secara cuma-cuma karena seringkali penerima beasiswa tuh oke, dia diwawancara bilang seperti ini, tapi nanti akhirnya juga tetap hilang-hilangan gitu setelah menerima uang, menerima dana beasiswanya seperti itu. Jadi kayak Bank Indonesia tuh berusaha memastikan bahwa mahasiswa ini tuh nantinya pasti akan mau berkontribusi aktif gitu di Genbi kayak gitu. Itu aja sih paling. Oke, silakan Mas. Mungkin mau jawab pertanyaan yang lain tadi. Dilanjut Oke. Mas Adi Mas. Oh iya, ini 2 pertanyaan dulu ya yang saya ya. Cara mengatur waktu antara kuliah dengan kerja ya? Iya kan? Iya. Atau ada yang terlewat? Iya sepertinya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah perbedaan spesifik antara fashion dan hobi. Dan apakah fashion itu suatu hal yang bisa kita unggulkan? Nah, saya mencoba menjawab. Ini dari saya loh ya, statement saya, dari cara saya masing. Gimana sih cara mengatur? Yang sibuk, orang yang bisa manajemen waktu itu, kesibukan itu, dia tentu udah memplotin dan merencanakannya. Kalau saya dulu sih segitu sih, karena saya senang melakukan hal itu, jadi saya merasa nggak ada beban gitu loh. Dan untuk mengatur waktu antara kuliah dan kerja, kan saat itu saya kuliah dan kerja sampingan saya adalah yang pertama 2016 itu sebagai tutor bimbel. Dan itu tutor bimbel itu apa sih? Paling habis kuliah kan? Nggak banyak nyita waktu. Ketika ada tugas kuliah, saya seringnya sistem SKS. Kalau saya nggak sadar itu sistem SKS. Kalau saya sadar itu ya nyicil praktikum gitu loh. Ya itu nggak apa-apa, nggak nyita waktu banget gitu loh kalau kerja. Organisasi kayak gitu. Dan ketika kita rapat, nanti kok rapatnya molor dan kita itu karena
terlalu kritis dan filsafatis ya di suatu